atau 2 minggu. Kalau dia nanti sudah melebihi 2 minggu, maka alat ini akan memberikan warning. Warningnya nanti akan muncul suara alarm juga, seperti muncul error gitu. Nanti kita cari tahunya dengan melihat di tanda tanya ini. Tanda tanya ini nanti kita lihat bahwa di situ sudah all standar. All standar berarti mengindikasikan kalau kontrol itu sudah tidak berlaku lagi. Kalibrasinya maksudnya. Nah, dari situ kita disarankan atau direkomendasikan untuk melakukan kalibrasi ulang dengan strip itu. Tetapi pada prakteknya kalau dalam 14 hari itu habis, kita sudah nggak perlu lagi mengulangi. Berarti langsung. Dan kalaupun itu nanti kita skip, itu pun bisa tetap dijalankan untuk pemeriksaan sampel. Jadi misalnya dia ngasih warning bahwa ini sudah all standar, ini sudah 14 hari lebih, tapi kita nggak melakukan standar lagi pun sebenarnya bisa, karena ini relatif stabil pemeriksaan. Kadang-kadang justru kalau kita mau melakukan kalibrasi lagi dan kalibrator sama kontrolnya itu sudah rusak, malah justru nanti menjadi hasilnya tidak valid lagi. Ini informasi yang kita dapatkan dari master log menu. Ini master log menu tanggal 28 Desember 19 ini saya undurkan 1 tahun tadi. Kita anggap ini tahun 2019 karena stripnya itu sudah expired. Ini selesai. Nama pemeriksaannya adalah T3. Di sini sudah bisa baca ya. Dengan kita men-scan barcode, ini sudah bisa kita baca informasinya bahwa kit ini adalah T3, betul nggak? T3. Ini FSH. FSH Pak. Iya Pak, T3. Kemudian strip lotnya ini 20 01 20 28. 20 ya? Ini loh, 20 01. Nah, ini strip lot ini menunjukkan tanggal, bulan, dan tahun expirednya dari strip ini. Jadi sebenarnya strip yang ada di dalam kit reagen ini expired tanggal 20 Januari tahun 2020. Bacanya dari belakang. Ini tanggal, bulan, sama tahun. Kalau ini saya paksakan untuk masuk ke sini tadi tanpa kita setting time and date-nya, ini nggak bisa masuk. Terdeteksi expired lot, mesti expired lot. Oh, langsung terdeteksi expired gitu ya? Iya, karena kan di sini lotnya nomor tahunnya 2020 bulan Januari. Nah, sudah hampir 1 tahun kan? Iya. Ini nggak bisa. Makanya mengakalinya saya ubah tanggalnya tadi. Saya menunjukkan 1 tahun. Saya menunjukkan 1 tahun. Nah ini yang tadi nih, standar RFP value. Coba ada yang bawa HP yang nggak untuk merekam nggak? Coba kamu buka RFP itu apa sebetulnya? RFP value. Jadi nih nanti saat kita melakukan kalibrasi dan kontrol, nanti akan keluar nilai RFP-nya. RFP-nya nanti yang keluar itu kita bandingkan dengan nilai rentang yang ada di sini. Kalibrator S1 RFP ring. Nah, ini sudah ada angkanya 1548 sampai 30 bulan 6. Kalau hasil kalibrasi kita nanti masuk di antara rentang ini, berarti kalibrasi kita berhasil. Tetapi kalau di luar rentang ini, berarti nanti kalibrasi kita gagal. Dan itu nggak boleh dilanjutkan. Nah, kemudian rentang kontrolnya ini 1,31 sampai 1,91. Ini pun juga sama. Kalau nilainya masuk di rentang ini, berarti quality control kita bagus. Tapi kalau dia di luar, berarti out of range, itu nggak bisa boleh dilanjutkan juga. Harus kita evaluasi dulu kesalahannya dari mana. Apakah karena kalibratornya rusak atau kontrolnya juga rusak? Ya ini saya juga nggak bisa menjamin nanti bisa berhasil kalibrasinya atau tidak, karena ini sudah expired. Iya Pak.
mudah-mudahan sih masih bagus ya. Kalau di dalam standar dan kontrol itu yang masih dalam bentuk padat gitu ya, belum kita dilakukan pencairan, itu biasanya agak stabil. Tapi kalau dia sudah dilarutkan, itu sudah nggak stabil, saya nggak bisa menggantung, itu masih bagus ya. Jadi informasinya ini ya, dari master lot menu ada pemeriksaannya apa, kemudian tentang kontrolnya, kemudian tentang kalibrasinya, kemudian metode kalibrasinya ini kalau itu ya cuma itu. Sama ini tadi ya, strip lot ini menunjukkan tanggal expired dari strip itu. Terus nanti pas ini juga saya pasti nanti ya kamu ketika melakukan entry seperti yang sudah saya sampaikan nanti. Ada lagi pertanyaan? Yang boleh terpegang cuma di bagian depan ya, begini ya, karena di sini harus bersih. Ini yang paling depan nanti untuk menempatkan sampel. Jadi sampelnya nanti sudah download package insertnya untuk user manualnya pemeriksaan ini yang hari ini dipraktekkan, misalnya T3, C4 atau F4. Kayaknya udah dikirim di Sudah dikirim Bu Putri? Sudah, itu dibaca. Dan nanti berapa sampel yang dibutuhkan kan ada di situ, ada di kit insertnya itu. Nah, nanti dimasukkan ke sini yang paling depan ini untuk menempatkan jarumnya, jarum atau plasma. Nah ini yang berisi cairan ini washing buffer ini. Nanti diambil, ini kan di atas ini bisa terlubang nanti. SPR-nya yang fungsinya melubang. Terus untuk mengipet buffernya ini masuk ke sini, masuk ke lubang-lubang depan yang kosong-kosong ini. Ini stok buffernya di sini. Ya, stok buffer washing buffer. Kalau tadi ya sebenarnya mau sampaikan ilustrasinya tadi, pengambilannya washingnya sampai dengan pembacaannya, tapi ya mudah-mudahan besok ada tabelnya. Nanti atau bisa lihat di YouTube banyak itu. Di YouTube banyak. Pak, mau tanya pemeriksaan misalkan ini apa tadi? T3 misalkan. Terus kan udah lagi berjalan kan Pak. Nah kita mau ngelakuin pemeriksaan di section B itu bisa Pak? Bisa. Itu terus kalau misalkan beda pemeriksaan gitu? Misalkan? Nah, kalau beda pemeriksaan nggak bisa. Oh, tetap harus. Hanya beberapa yang bisa berjalan bersamaan dalam satu section. Itu T4 sama T3 itu bisa. Yang lain itu apa ya, saya agak lupa. Cuman itu didasarkan pada metode. Jadi kan kalau basicnya pemeriksaan imunologi itu sebenarnya kan ELISA tadi tuh. Yang lain itu cuman modifikasinya aja, kayak dia ini modifikasinya ELISA juga. Kemudian ECLIA itu modifikasinya ELISA. Tapi basisnya semua menggunakan ELISA. Dari ELISA. Nah, ELISA kan ada bermacam-macam, ada yang direct, indirect, sandwich, kompetitif dan sebagainya. Nah, dari situ nanti kalau pemeriksaan yang berbeda tapi menggunakan metode sama, misalnya menggunakan indirect ELISA indirect T4 sama T3, walaupun pemeriksaannya beda tapi karena metodenya sama, dia bisa berjalan dalam satu section. Tapi kalau dia beda metode nggak bisa, karena prosesnya kan bersamaan, nanti pipettingnya, volumenya itu harus sama dalam satu section. Kalau dia beda metode, pipettingnya mesti berbeda, nanti volume atau timingnya beda. Karena waktunya juga pemeriksaannya berbeda. Ada yang cuma 15 menit selesai. Kalau pemeriksaan emergensi kayak apa, troponin yang enzim jantung itu sudah masuk ke kardiovaskular belum? Belum. Itu lebih cepat, 15 menit. Tapi kalau kayak ini T3 itu agak lama, 1 jam atau bahkan lebih. Tapi kalau pemeriksaannya beda di misalkan satunya di section A, satunya di section B, bisa. Karena memang fungsi section ini adalah untuk melakukan running pemeriksaan yang berbeda. Misalnya di sini T3 semua, di sini T4. Iya. Bisa. Pak, mau tanya lagi.
Pak, ini kan pemeriksaannya bisa beda. Itu milihnya kalau di sini gimana, Pak? Ini kan Masnya milih pemeriksaannya semisal. Iya, Jangan Pak. khawatir, alat ini sudah pinter. Oh, jadi dia langsung dibaca sendiri gitu ya dari kitnya. Kamu matikan strip apapun kebaca nanti. Oh, jadi tidak perlu diatur di sini. Nah, kalau dulu teknologi yang dulu masih kita melakukan seleksi. Seleksi itu memilih parameter secara manual. Itu dulu. Mungkin kalau yang masih menggunakan versi yang lama itu ngajarinya pilih seleksi. Tapi dari situ kadang-kadang kalau kita malah justru ordernya salah. Misalnya FT4 itu ada dua kode pemeriksaan. Yang satu tanpa N, yang satu pakai N. FT4N sama FT4 aja. Kalau kita masukkan stripnya FT4 dan kita ordernya FT4N, malah tinggal saja. Tapi kalau justru kita loskan aja, nanti alatnya biar baca sendiri, itu malah langsung. Maaf, ini karena ini. Ya. Gitu. Jadi kalau yang sekarang tinggal ngasih sampel ID seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Iya, Pak. Itu otomatis stripnya itu baca Pak. Ini barcode ini. Ini kan ada barcode. Ini sudah membaca. Nggak perlu kita select. Memang di menu ini ada. Di ini ada. Status screen. Misalnya di posisi 3 ya. Ini assign-nya ini ada. Kita mau select. Kita mau periksa apa. Ini periksaannya banyak sekali. Kodenya ini. Ini misalnya update 3. Tapi justru kita nih, kalau kita salah malah nanti akan muncul warning error. Enaknya ya nggak usah Jadi langsung aja ya, Pak ya. Iya. Tinggal ngasih kode sampel ID. Tadi yang saya sampaikan maksudnya daftar pemeriksaannya yang ada di sini. Ini di dalam database ini. Nah, kalau kita mau menambah pemeriksaan baru yang belum ada di daftar ini, ya kita sampaikan. Ada pertanyaan lagi? Cukup, Pak. Ya. Itu nanti yang satu lagi. Bisa mempersiapkan ini dulu. Sampel. Sampel, kemudian standar. Kamu buka Kitchen coba. Kamu udah ini belum? Kayaknya nanti saya kasih contoh tempat ini. Ini cat berarti berapa? 3 kali. 3 kali. Standarnya dibaca 3 kali. 3 strip berarti butuh 3 strip. Kemudian kontrol, kalau kontrol itu biasanya cuma sesuai dengan kontrol yang ada. Kalau dia ada 2 kontrol ya kita membutuhkan 2 strip untuk memasukkan kontrol 1 dan kontrol nomor 2. Tapi kalau kontrolnya cuma ada 1, berarti kita butuh 1 strip saja. Jadi urutannya nanti yang diperhatikan itu ya, yang ada kotaknya tadi sama nomor 4 replikat, duplikat ini. Ini kita angkat nomor 1 2, 3, 4, 5, 6. Kalau kita mau melakukan kalibrasi sama kontrol, preparasinya berarti nanti adalah yang kita siapkan. Tadi berapa butuhnya? T3, ini T4 ini. Cuman T3 tadi berapa? Sambil tambahan. Nah, berapa enggak? Maksudnya dilakukan pemeriksaannya secara duplikat atau triplikat? Berarti 3. Di sini nanti untuk yang 3 pertama ini untuk standar. Kalau standarnya biasanya 1 sih biasanya. Tapi nanti dilihat juga dia standarnya ada berapa. Kalau 1 berarti 3 pertama ini kita isi S1 semua. Standar semua. Jadi standar yang ada ini S1 ya ini. Ini kan S1. Yang tutup merah ini biasanya kali berapa ini atau standar. Ini
diisi 100 dari sini ya. Kalau belum dilarutkan nanti dilarutkan dulu. Ya butuh dilarutkan berapa? Misalnya ini 2 mili. Nanti ditambah aqua bidas 2 mili. 2 mili itu untuk semua itu apa gimana? Iya, 2 mili masuk ke sini semua. Oh, semua. Nanti dilarutkan. Setelah itu dimasukkan ke sini. S1, S1, S1. Standar ini 100 masuk ke sini, masuk ke sini, masuk ke sini. Kita identifikasi sebagai S1, S1, S1. Kemudian misalnya ada kontrol, ini C1. Ini nah, ini kayak buffer atau dua. Ini C1. C1-nya itu kalau cuma ada 1 berarti yang keempat ini adalah berisi C1. Isinya berapa? Gimana? Misinya ke sini berapa? 1. Jadi ini standarnya 1, 2, 3. Tapi identifikasinya S1, S1, S1. C1. Ini C1. 100, 100, 100, 100. Sisanya ini untuk sampel. Pokoknya diisi berapa? 100 juga. Nah, itu nanti preparasinya begitu. Kamu lihat reagen ini sudah dicairkan apa belum? Kalau belum dilarutkan sesuai dengan ini. Bisa lihat di sini atau di dalam pinset. Kalau di sini lebih praktis. Bilangnya kan gampang. Berarti nanti kita larutkan ya. Tapi kalau yang sudah cairan ya sudah. Paham? Ada pertanyaan? 6 strip ini untuk sekali pemeriksaan ya Pak? Maksudnya sekali ya? Jadi beda-beda gitu kan, ada sampel itu tuh sendiri-sendiri stripnya, sampel standar itu tuh sendiri-sendiri. Sendiri satu ini? Ya sendiri. Ini untuk 1, 2, 3 ini tadi untuk standar semua. Nomor 4 mau dibalik ya sama, kompleknya sama. Tapi jangan salah identifikasi nanti ketika dimasukkan di sini. Tapi nanti urutannya yang dari Bapak bilang tadi dari kiri ya Pak? Kiri itu nomor 1, ini pasti nomor 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau strip ini masuk ke sini berarti kita makannya 1 nanti. Paham ya? Paham Pak. Ya bisa dipersiapkan. Terima kasih Makasih Pak. Pak.